Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 basis data akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Sistem Penjualan Makanan, yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Anggun Paila, Rizfa Fadila, Nala Kamila Azizi, Lutfia Firlian, Nafa Reksa, Nur Asmi Setiawati, Imam Nadir. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya Nafa Reksa akan menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram pada sistem penjualan makanan. ERD adalah suatu diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Di sini dapat kita lihat sudah ada 7 entitas pada sistem penjualan makanan, di mana pelanggan memilih menu dikelola oleh kasir, pelanggan memesan dan membayar pada kasir, kasir memberitahu pesanan kepada chef, pelayan mengambil pesanan dari chef, pelayan mengantar pesanan kepada pelanggan, pemilik memiliki kafe, kafe memiliki chef, kafe juga memiliki pelayan, dan kafe memiliki kasir. Di sini juga sudah terdapat atribut-atribut pada setiap entitasnya. Baiklah, saya Nur Asmi Setiawati akan menjelaskan tentang normalisasi. Normalisasi merupakan sebuah teknik logika desain dalam sebuah basis data yang mengelompokkan atribut dari berbagai entitas dalam suatu relasi sehingga membentuk struktur relasi yang baik tanpa redundansi atau pengulangan data serta sebagian besar ambiguitas bisa dihilangkan. Tabel ini belum memenuhi normalisasi 1, 2, dan 3. Datanya masih bersifat universal, dan tabel ini anormal. Ini bisa dipahami oleh manusia tetapi tidak dengan sistem. Kenapa pada tabel ini belum normal? Karena terdapat kolom-kolom yang masih kosong. Baiklah, saya Nala Kamila Azizi akan menjelaskan tentang 1NF. Pada 1NF ini terdapat beberapa syarat, yaitu setiap nama atribut harus unik, setiap nilai atribut harus single, setiap baris harus unik atau tidak ada yang sama persis, dan tidak ada grup yang berulang. Pada 1NF ini juga, kita akan memilih primary key. Yang pertama, setiap nama atribut harus unik. Pada tabel yang kami buat, tidak ada atribut yang sama, sehingga telah memenuhi syarat yang pertama. Yang kedua, itu nilai atributnya harus single. Pada tabel kami, tidak ada tabel yang berganda. Setiap tabelnya single, sehingga memenuhi syarat yang kedua. Kemudian, setiap baris harus unik atau tidak ada yang sama persis. Pada tabel kami tidak terdapat kolom ataupun baris yang sama, sehingga memenuhi syarat yang ketiga. Kemudian tidak ada grup yang berulang. Pada 1NF ini kami memilih primary key-nya yaitu ID pesanan, kode menu, ID chef, ID pelayan, dan NIB. Baiklah, di sini saya Rizwa Fadila akan menjelaskan mengenai 2NF. 2NF ini memiliki beberapa syarat, diantaranya yaitu sudah menyelesaikan 1NF. Jika ada atribut yang tidak bergantung dengan primary key, boleh dibuat menjadi tabel baru. Yang kita lakukan pada 2NF ini yaitu atribut-atribut yang tidak bergantung dikeluarkan dari tabel, dan atribut yang bergantung pada primary key disatukan dalam tabel baru. Baiklah, dapat dilihat pada beberapa tabel berikut ini. Primary key yang telah kita pilih pada 1NF telah kita pisahkan menjadi tabel baru. Yang pertama yaitu tabel pelanggan dengan primary key ID pesanan, dan atribut yang terkait dengan ID pesanan ini yaitu nama pelanggan, ID kasir, nama kasir, tipe pesanan, dan metode pembayaran. Kemudian ada tabel chef dengan primary key-nya yaitu ID chef. Atribut yang tergantung dengan ID chef ini yaitu kategori menu dan nama chef. Kemudian ada tabel pelayan. Di sini primary key-nya yaitu ID pelayan, dan atribut yang bergantung pada ID pelayan yaitu nama pelayan.
Kemudian ada tabel cafe dengan primary key-nya yaitu NIB, nomor izin berusaha. Kemudian yang atribut yang berkaitannya yaitu nama kafe, alamat kafe, pemilik, NIK, dan alamat pemilik. Selanjutnya yaitu tabel menu. Di sini primary key-nya yaitu kode menu dengan atribut yang bergantungnya yaitu menu pesanan, kategori menu, dan harga. Baik, di sini saya Anggun Faila akan menjelaskan yang tentang 3NF. 3NF mempunyai dua syarat. Yang pertama, sudah melakukan 2NF. Yang kedua, semua atribut yang bukan primary key dibandingkan dengan yang bukan primary key juga, dan tidak saling bergantung. Yang harus dilakukan pada 3NF adalah atribut yang bukan primary key yang saling bergantung dikeluarkan dan dipecahkan dari tabel. Pada tabel sebelumnya yaitu 2NF, dapat dilihat pada tabel pelanggan itu ada atribut ID kasir dan nama kasir. Atribut nama kasir itu bergantungan pada ID kasir dan ID kasir itu bergantungan pada ID pesanan, sehingga tidak bisa dijadikan satu tabel dan ID kasir dan nama kasir dipecahkan menjadi tabel lain yaitu tabel kasir. Yang selanjutnya itu adalah tabel cafe, di mana terdapat atribut NIK, nama pemilik, alamat pemilik, yang dimana nama pemilik dan alamat pemilik itu bergantung pada NIK dan NIK bergantung pada NIB, sehingga tidak bisa dibuat dalam satu tabel dan dipecahkan menjadi tabel satu lain yaitu pemilik, yang berisi NIK, nama pemilik, alamat pemilik, yang NIK menjadi primary key-nya. Kemudian tabel menu, di mana sebelumnya pada tabel menu terdapat kode menu, menu pesanan, kategori menu, dan harga. Atribut harga itu bergantung pada menu pesanan, dan menu pesanan bergantung pada kode menu, sehingga harus dipecahkan menjadi tabel harga menu, dan menu pesanan menjadi primary key-nya. Baiklah, saya Lutfi Firlian akan menjelaskan mengenai tabel relasional. Tabel relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi satu set tabel dengan kolom dan baris. Tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang menyimpan nilai aktual atribut, dan pada baris pada tabel mempresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Baiklah, di sini sudah ada tabel relasional yang sudah kami buat. Pertama yaitu pemilik memiliki hubungan dengan kafe karena primary key pada pemilik terdapat di foreign key di kafe. Untuk pemilik primary key-nya adalah NIK dengan tipe data integer, dan atribut lainnya itu nama pemilik dan alamat pemilik memiliki tipe data varchar. Selanjutnya yaitu kafe memiliki atribut NIB, nama kafe, alamat kafe, dan NIK. Untuk NIB merupakan primary key dengan tipe data integer, dan nama kafe, alamat kafe memiliki tipe data varchar. Untuk NIK yaitu foreign key dari pemilik tadi memiliki tipe data integer, dan kafe ini memiliki hubungan dengan pelanggan yaitu satu kafe memiliki zero or many atau tidak ada atau banyak dari pelanggan, atau pelanggan tidak ada atau banyak pelanggan dimiliki oleh satu kafe. Pada pelanggan memiliki beberapa atribut. Yang pertama yaitu ID pesanan, nama pelanggan, tipe pesanan, metode pembayaran, ID pelanggan, dan ID kasir. Pada entitas pelanggan ini, ID pesanan menjadi primary key-nya dengan tipe data integer, dan untuk nama pelanggan, tipe pesanan, metode pembayaran memiliki tipe data varchar, dan ID pelanggan dan ID kasir memiliki tipe data integer. Selanjutnya, pelanggan juga memiliki relasi dengan menu, yaitu tidak ada atau banyak. Pelanggan memilih tidak ada atau banyak menu. Atau sebaliknya yaitu tidak ada atau banyak menu dipilih oleh tidak ada atau banyak pelanggan. Di sini dipilih zero or many karena bisa saja dalam satu hari tidak ada pelanggan yang datang ke kafe tersebut. Untuk di menu memiliki 3 atribut yaitu kode menu, menu pesanan, kategori menu. Pada kode menu ditentukan sebagai primary key dengan tipe data integer, dan menu pesanan adalah foreign key dengan tipe data varchar. Kategori menu juga atribut dengan tipe data varchar. Menu juga memiliki hubungan dengan harga menu, yaitu
banyak menu memiliki banyak harga menu. Atau sebaliknya itu, banyak harga menu dimiliki oleh banyak menu. Pada harga menu terdapat primary key-nya adalah menu pesanan dengan tipe data varchar dan juga harga dengan tipe data integer. Harga menu juga memiliki relasional dengan menu karena primary key dari harga menu terdapat di menu sebagai foreign key-nya. Selanjutnya yaitu harga menu kasir. Pada harga menu ke kasir memiliki hubungan yaitu satu atau banyak harga menu dikelola oleh satu atau banyak kasir atau satu atau banyak kasir mengelola satu atau banyak harga menu. Pada kasir memiliki dua atribut. Yang pertama adalah primary key-nya ID kasir dengan tipe data integer. Yang selanjutnya atributnya adalah nama kasir dengan tipe data varchar. Kasir juga memiliki hubungan dengan chef, yaitu satu atau banyak kasir memberitahu pesanan kepada satu atau banyak chef atau chef satu atau banyak chef diberitahu pesanan oleh satu atau banyak kasir. Pada chef terdapat tiga atribut. Yang pertama adalah ID chef sebagai primary key-nya dengan tipe data integer. Yang kedua adalah kategori menu dengan tipe data varchar, dan selanjutnya nama chef adalah dengan tipe data varchar. Selanjutnya yaitu chef juga memiliki hubungan dengan pelayan dengan hubungan satu atau banyak chef menyerahkan pesanan kepada satu atau banyak pelayan, atau sebaliknya satu atau banyak pelayan diserahkan pesanan oleh satu atau banyak chef. Pada pelayan terdapat dua atribut. Yang pertama yaitu ID pelayan sebagai primary key dengan tipe data integer. Yang kedua adalah nama pelayan dengan tipe data varchar. Pelayan juga memiliki hubungan dengan pelanggan, yaitu satu atau banyak pelayan mengantar pesanan kepada tidak ada atau banyak pelanggan. Atau sebaliknya yaitu tidak ada atau banyak pelanggan diantar pesanan oleh satu atau banyak pelayan. Dan juga pada pelanggan terdapat foreign key yaitu ID kasir di mana memiliki hubungan dengan kasir. Oke, itulah hasil dari presentasi kami. Semoga yang menonton mendapatkan manfaat hasil dari video kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.